usia 6 tahun. Oke, artinya saya sudah menjalankan bisnis ini kurang lebih sekitar 4 tahun. Saya cuma berpikir simpel. Sebenarnya saya nggak butuh tulisan, ada surat izin yang lengkap dan segala macam. Karena pemikiran saya simpel, maling ayam aja dibakar ya. Artinya kalau 6 tahun perusahaan ini masih bisa berdiri waktu saya masuk, mungkin nggak perusahaan bohong-bohongan? Karena kalau bohong-bohongan nggak mungkin kantornya masih berdiri dan nggak mungkin bisa lebih besar seperti ini sekarang. Betul? Sepakat ya? Berarti benar. Jadi yang saya mau yakinkan di tahap pertama adalah apa? Bahwa hitungan yang tadi dijelaskan oleh leader nasional Akram, saya cuma mau bilang satu hal, apa? Nyata. Nyata. Karena saya percaya dari tadi kita berpikir kayaknya ini bisnis bicara manis ya. Betul ya? Dan kayaknya setiap bisnis bicara manis ya. Betul? Karena angka-angka yang biasa kita dengar per bulan di sini dibilang per hari. Tapi kalau memang ada, kenapa nggak coba diambil? Jadi kesimpulan yang saya mau kasih adalah apa, Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian? Bahwa yang dari tadi kita simak adalah sebuah peluang. Itulah yang saya mau kasih tahu. Di luar dari presentasi Melia Sehat Sejahtera, karena presentasinya tadi sudah habis sama leader Akram. Jadi saya cuma mau bilang bahwa ini adalah salah satu peluang yang layak buat kita kerjakan untuk sampai ke tingkat ini. Kenapa saya bilang layak? Karena satu hal, semuanya bisa. Betul? Siapapun. Karena saya percaya setiap manusia juga pengen. Saya memang pengen sukses di muka bumi. Yang sekarang udah sukses. Jadi kadang saya suka tertawa sendiri kalau dengar orang. Saya kemarin juga presentasi seseorang. Saya cerita sedikit apa ya? Saya kemarin presentasi seseorang, dia bilang apa? Iya, bagus Melia. Oke. Tapi kan buat beli mobil nggak hanya dari Melia. Peluang di luar sana banyak gak? Banyak. Banyak sih kalau ini. Betul kan? Karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Betul? Betul? Tapi kalau saya bilang dari peluang yang banyak di luar sana belum bisa mensukseskan Anda sampai sekarang. Jadi direktur bisa sukses? Bisa. Siapa yang jadi direktur sekarang? Jadi tukang somai bisa sukses? Bisa. Siapa yang tukang somai sekarang? Kan peluang sukses ada. Betul? Karena kalau saya bilang siapa yang mau jadi direktur, semuanya mau. Jangan bilang nggak mau ya. Betul? Jadi kalau memang direktur bisa mensukseskan, nggak bisa. Siapa yang jadi direktur sekarang? Oh, saya nggak mau jadi direktur karena saya nggak mau udah. Saya belum jadi direktur karena saya nggak mau. Saya pikir nggak bisa ya. Nggak mungkin ya. Ada nggak orang yang nolak jadi direktur? Betul? Saya mau sampai ke sana, tapi saya bukan orang yang terlahir dari keluarga yang mampu membiayai saya sampai S3. Betul? Sementara persyaratan untuk jadi direktur harus S3. Kalau direktur perusahaan negara masih 4. Betul ya? Artinya apa? Saya percaya peluang di luar sana buat mensukseskan kita banyak. Betul. Pertanyaannya buat kita bukan? Kalau memang buat kita, kenapa belum diambil sampai sekarang? Itu juga yang menjadi pemikiran saya waktu ngambil bisnis ini. Betul? Jujur, ketika saya dengar bisnis ini yang saya lihat bukan MLM-nya. Karena apa? Saya cuma berpikir simpel. Image MLM siapa yang nggak tahu udah jelek? Betul? Tapi kalau di bisnis berkembang di tengah image yang sudah jelek, berarti karena dia bawa sesuatu yang beda. Betul? Rata-rata yang bikin orang tua masalah MLM apa sih? Poin. Saya coba jadi Deddy Corbuzier nih. Sebenarnya cuma karena 5 hal ya. Yang pertama karena ada yang namanya tar. Yang kedua karena ada yang namanya pom. Betul? Yang ketiga itu poin. Itu yang membuat Anda mengeluarkan uang setiap bulan sehingga uang yang Anda keluarkan tidak sama dengan uang yang balik ke Anda. Betul? Sehingga Anda berpikir makanya alumni-alumni MLM banyak yang sampai bercerai sama istrinya. Banyak yang karena mau punya mobil jadi hilang motornya. Betul? Karena tutup poin buat mengejar yang namanya mengejar level buat mencapai ke tingkat yang namanya mobil mewah ya. Kalau saya nggak mau dikasih mobil mewah karena keluarga saya 10. Betul? Kasih duitnya aja biar saya beli, biar STNK-nya sama saya. Betul nggak?
Artinya orang trauma sama MLM karena itu ya? Karena itu ya? Betul nggak? Jadi kalau misalnya saya menceritakan ada satu orang yang trauma naik motor cuman karena ada giginya. Paham? Jadi celananya sering kesangkut dan menyebabkan dia jatuh. Ketika dimunculkan motor metik, apakah traumanya hilang? Hilang. Kita harus jadi orang yang trauma pintar. Tahu nggak trauma pintar apa? Ketika nembak cewek ditolak, nembaknya cewek lagi, bukan jadi nembak cowok. Hah? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi ketika saya mendengar bisnis MLM udah tahu. Cuman nggak ada salahnya melihat, karena saya percaya Tuhan menciptakan kita mata dua dan mulut satu. Maksudnya apa? Biar kita lebih banyak melihat, karena derajat mata lebih tinggi di atas derajat mulut. Betul? Dan kita sama-sama tahu nggak ada yang lebih bagus selain penciptaan dari yang Kuasa. Jadi kalau kuasa salah saya nggak tahu siapa enggak. Betul ya? Betul? Maka saya lihat. Ketika saya lihat saya cuma tercengang dengan satu hal aja, apa? Pembayaran setiap hari. Ini yang memecah paradigma di pikiran saya. Dari 36 tahun yang lalu MLM sudah menjajah Indonesia, banyak bikin orang trauma, jutaan MLM, bahkan ratusan MLM setiap hari berdiri. Betul? Satu yang sama, apa? Semuanya dibayar per bulan. Jadi ketika ini muncul Pak Hari sebenarnya pelopor, nggak salah kalau dibilang Melia Sejahtera, pelopor dari bisnis yang membayar bonus membernya dalam waktu setiap hari. Plus buat Melia adalah setiap hari. Kenapa membuat saya tercengang? Saya cuma berpikir satu hal. Ini kalau bonus membernya dibayar setiap hari, saya sampai tegesin ke orang yang ngajak saya. Walaupun pertama saya usir. Karena, aduh udah deh jangan bicara MLM deh, masuk langsung meninggal. Betul ya? Saya cuma bilang satu hal aja. Pak bener Pak, kalau hari ini kita punya usaha, besok dibayar. Betul. Bener-bener dibayar Pak, bener. Masuk rekening, iya bener. Duit asli gak asli. Betul? Lalu paradigma saya cuma karena satu hal aja. Kalau misalnya bonus membernya dibayar dalam waktu 1 hari kerja, berarti poin gak ada nih. Betul? Karena orang kejar poin dalam waktu 1 bulan aja banyak yang gak achieve, ini kejar poin setiap hari. Berarti gak ada tutup poin. Tutup poin sebulan aja banyak yang bikin cerai suami istri. Gimana ini tutup poin tiap hari? Betul? Dan yang lebih mencengangkan lagi dibayarnya uang. Betul? Dibayarnya uang. Karena apa? Saya juga tahu. Kalau kita udah punya duit 100 juta atau dikasih uang 100 juta, kira-kira perlu belajar nggak cara ngabisin? Enggak. Nggak perlu ya? Jadi saya cuma berpikir kalau memang ada satu multi level marketing yang berdiri untuk menebus semua trauma yang pernah ada, salah kan kalau kita ambil? Jadi saya baru tahu ternyata media berdiri dengan punya visi. Oke, orang trauma sama MLM karena apa? Yuk kita baca sama-sama. Dan terbukti yang membuat orang trauma nggak ada di sini. Jadi kalau orang trauma karena target, poin, tutup poin, level, dan reward. Traumanya karena ini. Kalau ininya nggak ada, mau ikut nggak? Tulis formulir sekarang mas. Ya siap. Tapi kan saya nggak bisa berbicara seperti Anda berbicara di depan, betul? Jangan lihat saya sekarang. Udah orang bodoh saja kan kalau di depan. Paham ya? Karena saya pun menemukan bisnis ini di usia saya 21 tahun, lulusan SMA. Belum pernah kerja, jadi saya belum tahu. Susah cari uang kayak apa? Buat yang sudah cari uang, angkat tangan depan. Cari uang di luar sana susah kan? Susah. Saya belum tahu, tapi satu hal yang saya tahu, nggak punya uang pahit. Betul? Pahit bukan karena nggak bisa ngerokok, pahit bukan karena nggak bisa makan. Tapi apa? Ketika salah satu dari keluarga Anda mungkin masuk rumah sakit membutuhkan biaya yang besar, saya yakinkan pasti Anda tebalkan muka untuk ini misalnya. Betul? Jadi saya cuma berpikir sebelum kondisi itu ada di saya, jangan sampai itu terjadi sama saya. Maka saya harus berpikir bagaimana caranya sukses. Sehingga saya berpikir apa? Oh ini peluang yang layak buat diambil. Tapi kan MLM masa bodoh. Tapi kan MLM masa bodoh yang menghasilkan daripada yang dibilang bergengsi tapi makannya di luar. Gue dong kerja, maaf. Saya banyak melihat di lapangan di luar sana banyak yang berpikir MLM ya, aduh gengsi ini gue deh. Betul? Ya kalau memang hidup kita perlu bergengsi jangan sok gengsi kan? Betul? Kalau hidup kita belum bergengsi jangan sok pasang gengsi.
Betul? Betul. Kerja di mall tapi makan di luar mall. Paham nggak maksud saya? Ya sebenarnya kan. Paham? Paham nggak? Kita akan selalu ngumpat untuk mempertahankan, geng. Pertanyaan, hidup kita maju nggak? Jangan dipertahanin. Jadi simple, paham? Karena saya cuma berpikir bukan mencari kerja tapi cari uang. Betul? Karena kalau kita cari uang sudah pasti pekerjaan yang kita inginkan. Tapi kalau kita cari kerja belum tentu hasilnya yang kita inginkan. Paham? Karena kalau memang mau cari kerja nyapu aja di rumah tuh kerjaan. Paham maksud saya? Paham ya? Jujur Bapak Ibu, saya adalah 4 bersaudara dan alhamdulillah 4-4-nya sarjana. Saya cuma lulusan SMA. Oke, tapi tidak mengubah mata saya untuk melihat ini sebuah peluang. Betul? Ternyata saya baru menemukan satu hal. Untuk sukses nggak harus pintar, tapi kita harus berada di kendaraan yang tepat juga. Betul? Valentino Rossi sepakat kalau dia juara? Sepakat nggak? Sebenarnya bukan karena Valentino Rossinya juga, karena motor yang dipakai juga. Coba sebutkan nama Anda, dia pakai Mio, Anda pakai motor Rossi. Kira-kira mana sih? Betul? Betul? Artinya apa? Ketika seseorang itu pintar, tapi ketika dia berada di kendaraan yang kurang tepat, tidak akan maksimal dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak terlalu pintar, seperti saya, yang mungkin jauh dari kata pintar, berada di kendaraan yang tepat aja pun bisa sukses. Bagaimana kalau kendaraannya tepat dan Andanya pun pintar? Saya nggak tahu. Jadi saya cuma berpikir ini bisnis yang layak buat dikerjakan. Ini sebuah peluang. Karena itu yang saya lihat waktu itu. Jujur Bapak Ibu, kalau dibilang bisnis ini uang ya, maaf, saya bukan melihat ini uang, tapi saya melihat ini sebuah peluang. Karena jujur, saya mendengar bisnis ini dalam kondisi yang Anda bisa bayangkan ya, usia 21 tahun, lulusan SMA, belum pernah kerja, bisa bayangin nggak kantongnya waktu itu berapa? Jadi kalau saat ini ada yang berpikir, oke, saya tertarik, saya mau join hari ini, cuman saya nggak punya uang, udah tahu. Betul nggak? Udah tahu bukan karena saya dukun, tapi karena Anda tadi mengunjuk tangan, mengatakan bahwa saya belum sukses. Berarti yang Anda pegang saat ini adalah rezeki yang dicukup-cukupkan setiap bulan itu. Tiap hari berdoa, tiap hari berdoa, tiap hari berdoa, kok hidup nggak kunjung berubah? Bukan hidup nggak kunjung berubah, ikhtiarnya di tempat yang sama, maka nggak akan menghasilkan sebuah perubahan. Betul nggak? Maka tadi dibilang di awal apa? Mudah-mudahan ini jawaban dari doa Anda. Karena ketika kita berdoa tentang rezeki, yang Tuhan jawab bukan uang yang jatuh di depan sejadah kita. Betul? Di rumah Anda kira-kira berdoa tentang rezeki yang jatuh uang atau apa? Oh berarti masih sama, dekat rumah saya juga begitu. Berarti sepakat ya, ketika kita berdoa tentang rezeki, yang jatuh bukan uang, tapi kita selalu berpikir Ketika kita berdoa tentang rezeki, yang Tuhan kasih bukan akibat, tapi sebab. Akibat kita ambil berarti kita menjadi hal yang mengakibatkan sehingga berefek rezeki buat kita. Jadi ketika kita berdoa tentang rezeki, yang Tuhan jawab apa? Sebuah peluang yang kalau kita ambil jadi rezeki buat kita. Nggak kita ambil nggak akan jadi apa-apa. Betul? Makanya sebenarnya life is choice. Hidup itu pilihan. Anda mau ambil peluang ini atau enggak? Pilihan Anda. Cuman satu hal yang saya pikirkan saat itu adalah apa? Kalau bisnis ini sampai ke saya, berarti karena saya mampu. Walaupun saat itu saya berpikir, saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya uang, ini bukan bakat saya. Itu kan pertanyaan yang ada di hati kan? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ini bukan bakat saya. Oh, saya nggak berprinsip tentang itu. Karena saya cuma berpikir, justru yang kadang berseberangan dengan bidang kita itu yang jadi rezeki kita. Min haisulayah tasib, dari tempat yang kita nggak pernah duga. Karena ibu saya waktu saya lahir juga nggak gendong, ntar bakal jadi top leader MLM nih. Paham ya? Paham ya? Min haisulayah sama seperti cicak ya, nggak bisa terbang ya. Betul? Tapi Tuhan kasih makanannya nyamuk yang terbang. Hal yang berseberangan nggak? Tapi sampai sekarang cicak kita lihat masih ada ya? Masih. Berarti karena dia makan sehingga dia bisa berkembang biak dan sampai sekarang masih ada, padahal dia hidup dari zaman Nabi. Betul gak? Walaupun dia nggak bisa terbang, dia tetap bisa makan yang terbang. Cuma karena satu hal apa? Mau. Betul? Saat itu saya nggak punya bakat, saat itu saya nggak punya pengalaman apa-apa. Tapi satu hal yang saya lihat, mungkin ini jawaban doa saya. Karena apa? Bertemunya saya sama peluang ini sebuah kebetulan atau bukan?
Hadirnya Anda malam ini pun kesini bukan sebuah kebetulan. Dan ini bukan perkataan yang muluk-muluk. Minta maaf, tadi nyawa Anda di jalan diambil bisa gak? Bisa. Sampai sekarang disehatkan, matanya dikasih kecemerlangan buat lihat informasi ini. Kira-kira sebenarnya Tuhan lagi berupaya buat jawab doa Anda gak? Betul? Bahwa ada jalan menuju kesuksesan Anda. Dan mungkin ini bisa jadi jawaban buat Anda. Karena apa? Ketika Tuhan memberikan ini semua kepada Anda, memberikan informasi ini dan mempertemukan informasi ini, kira-kira lagi mau diapain? Lagi mau disukses? Lagi mau dijawab. Mudah-mudahan kita jadi bagian orang yang sadar kalau doanya lagi dijawab. Itu yang cuma saat itu saya pikirkan. Jujur, saya nggak butuh penjelasan seperti tadi. Karena saat saya waktu itu masuk bisnis ini, belum ada yang bisa menjelaskan seperti tadi. Betul? Bahkan yang menjelaskan ke saya pun masih lihat contekan kecil. Tapi apa yang saya pikirin? Gue ketemu peluang ini bukan sebuah kebetulan. Ini semuanya skemanya Tuhan yang ngatur. Daud jatuh ke tanah pun Tuhan yang ngatur, apalagi ini. Betul? Betul? Jadi kira-kira ada apa di balik ini? Paham? Sehingga yang cuma saya pikirkan adalah apa? Tapi uang di kantong saya 1.000 rupiah loh. Saya dengar bisnis ini di kantong saya, makanya tadi saya bilang ya. Bisa bayangin nggak usia 21 tahun belum pernah kerja? Begini sama orang tua nih. Betul ya? Begini sama orang tua, bisa bayangin nggak di kantongnya itu ada berapa? Jujur ketika saya dengar bisnis ini di kantong saya cuma berpikir apa? 1.000 rupiah. Kira-kira bisa daftar nggak? Tapi yang mempertemukan saya saat itu sama bisnis ini siapa? Tuhan ya? Kira-kira Tuhan tahu nggak di kantong saya ada 1.000? Tahu. Kalau saya berpikir seperti orang normal, saat itu saya akan mengatakan apa kepada orang yang mengajak saya? Nggak punya duit. Gue pengen main join, cuman gue nggak punya uang. Betul? Efeknya saya tinggalin peluang ini gak? Tinggalin. Dan hidup nggak bakal berubah. Tetap di kantong saya ada 1.000. Karena Tuhan hanya mau merubah mereka bagi yang mau merubah nasib. Dan saat itu saya nggak mau berpikir seperti orang normal. Kenapa? Karena saya nggak mau hidup saya normal. Betul ya? Mau hidup yang spektakuler. Jangan yang normal, tapi yang spek. Maka saat itu saya berpikir apa? Kira-kira Tuhan tahu gak di kantong saya ada 1.000? Kok saya diketemuin sama bisnis ini? Maksudnya apa? Justru bisnis ini saya kasih ke Anda, justru bisnis ini saya pertemukan sama Anda karena saya tahu di kantong Anda ada 1.000. Makanya ambil, kerjakan. Supaya next, di kantong Anda bukan 1.000 tapi ratusan ribu. Saya cuma berpikir satu hal aja. Apa yang bisa membuat saya daftar walaupun pegang uang 1.000? Iya. Tidak ada gembok yang diciptakan tanpa kuncinya. Betul? Jadi sebenarnya ketika Tuhan kasih peluang ke saya, Tuhan kasih jawabannya. Cuman Tuhan pengen saya berusaha untuk menandakan bahwa kebahagiaan yang diterima bukan gratis, tapi harus dengan perjuangan. Dan mereka yang berjuang secara bersungguh-sungguh, mereka akan dapat. Jadi ketika saya mendengarkan informasi ini, udah gak perlu lihat bonusnya, saya gak tahu bonusnya gimana apa segala macam. Saya cuma berpikir apa? Kalau gue ambil bisnis ini, gue sukses, intinya itu. Karena kalau seandainya saya dipertemukan sama peluang ini, terus nantinya saya gagal, ini bakal banyak berubah semuanya nih. Asmaul Husna udah bukan 99, tapi 100. Tambahin 1, Tuhan maha jahat, mendorong hambanya buat gagal. Betul? Karena yang ada di pikiran kita semua saat ini apa? Mungkin pikiran Anda, ntar kalau gagal gimana? Betul? Emang udah masuk? Belum. Ntar kalau bohong bisnisnya gimana? Dengan Anda pikirin perusahaan bayar atau enggak, nggak akan dibayar sama perusahaan. Betul? Jadi satu saya juga berpikir perusahaan ini benar atau enggak. Cuman kalau kita pikirin dibayar sama perusahaan. Lebih baik masuk, buktikan. Betul? Betul nggak? Kalau dibayar syukur berarti lanjut tajir. Kalau nggak dibayar ya udah. Rugi? Enggak. Kita kan dapat produk yang jelas buat kebutuhan hidup kita. Jadi kalau misalnya analoginya adalah orang daftar di media sejahtera sama seperti beli rokok. Siapa yang rokok? Rokoknya apa mas? Club Mile ya? Mas beli rokok Club Mile biasanya berapa? 9.500. Saya beli dong 9.500. Rokok dikasih ya? Iya. Jalan beberapa meter, warnanya kebakaran. Kira-kira mas beli kan? Kenapa? Rokoknya di tangan. Kalau rokoknya besok baru beli.
Betul nggak? Anda daftar, produk Anda dapat hari itu nggak? Perusahaan rubuh nanti gimana? Rubuh deh. Emang udah waktunya kali mau ngomong apa? Betul nggak? Betul nggak? Produk ada nggak di tangan? Bisa menyelesaikan penyakit yang kalau Anda konsultasi di rumah sakit luar sana puluhan juta. Betul? Jangan lihat saya sekarang, lihat saya 2 minggu yang lalu udah turun 13 kilo. Dahsyat. Paham ya? Kalau fitness jutaan tuh. Betul ya? Betul ya? Ternyata bukan hanya bisnis yang diberikan, tapi juga kesehatan yang diberi. Betul? Sehingga saat itu apa yang saya pikirin? Gue harus ambil nih peluang. Pasti ada kunci. Oke, yang pertama kali saya lakukan adalah apa? Coplotin gengsi, taruh di WC. Karena jangan so gengsi ketika hidup Anda belum bergengsi. Betul? Ini yang parah, udah nggak punya duit, so gengsi lagi aku. Coplotin geng, taruh di rumah. Betul? Karena saya mau kasih tahu sama Anda. Betul? Siapa mau bisnis truk sampah? Ada gak mau bisnis sampah? Daur ulang sampah dan segala macam, ada gak? Sampah kira-kira bau gak? Bau mas saya? Mau bisnis sampah gak mas? Kalau hasil 2 miliar? Tapi bau. Masa bodoh mau bawa yang penting 2 miliar. Paham gak maksud saya? Paham ya? Jadi bukan lihat konteksnya, tapi lihat apa yang kita dapat dari apa yang kita kerjakan, di mana tempat kita mengerjakan. Itu yang saya mau kasih tahu. Betul? Karena logikanya, kalaupun Anda kerja di BCA digaji 3 juta, terus muncul bank baru namanya Bang Ali. Dahsyat. Digaji 15 juta, pindah apa tetap di BCA? Pindah. BCA bergengsi, siapa nggak tahu BCA? Pindah apa tetap? Kok pindah? Ntar nggak bergengsi lagi loh. BCA udah terkenal, Bank Sentral Asia, seluruh Asia di situ. Pindah apa enggak? Kenapa? Kalau pindah ke Bang Ali berarti pindah ke Melia Sari. Dahsyat. Paham? Jadi yang saat itu saya lakukan adalah apa? Pulang ke rumah, saya coplotin gengsi, saya tulis seluruh nama teman-teman saya. Bukan buat saya aja, tapi buat siapa ya? Pinjam duit. Loh, kenapa? Dosa? Haram? Gengsi? Kan nggak punya duit. Kok gengsi? Punya duit gak? Kalau punya duit masih minjem baru gengsi. Ini punya duit gak? Cuman mau ngerubah hidup. Betul gak? Pinjem. Emang kenapa? Ntar kan dibalikin, bukan nggak dibalikin. Kalau nggak dibalikin baru malu. Ini yang saya mau kasih tahu sama Anda. Dan ngutang ini pun, saya pinjam ini pun pinjam pinter. Bukan pinjam bodoh, tau gak pinjam bodoh? Pinjam dong duit 3 juta buat jajan. Baru itu pinjam bodoh, paham kan? Pinjam dong duit 3 juta buat beli apa? Buat ke Eropa. Lalu itu pinjam bodoh. Tapi pinjam pintar adalah apa? Buat membangun, buat mengambil satu peluang yang dari saya ambil peluang ini akan merubah kehidupan saya kurang lebih 360 derajat. Kan? Karena jujur, saat itu saya nggak punya apa-apa. Maaf, kalau saat itu saya punya motor, saya nggak akan ragu jual motor. Kalau saat itu saya punya motor, jual. Dari saya jual motor bisa punya uang nggak? Ya. Dari saya punya uang bisa join nggak di bisnis ini? Bisa. Dari saya join di bisnis ini, mampu membuat saya membeli yang lebih dari motor. Kalau dari jual motor bisa membuat Anda beli 3 mobil, warnanya merah marun, hitam, sama insya Allah warnanya abu. Dahsyat. Salah? Salah nggak? Nah, kalau salah nggak apa-apa ya. Menurut saya benar. Betul ya? Paham? Tapi saat itu saya nggak punya motor. Jadi apa yang cuma saya bisa lakukan adalah dan tahu ya orang Indonesia ya. Ketika minjem, belum dikasih. Udah nanya, buat apa? Kudul. Perhatikan poin paling penting di sini teman-teman. Poin paling penting yang saya mau sampaikan adalah di sini. Dengan lantangnya saya bilang, buat MLM sob. Oke, kira-kira jawabannya apa? Sarap. Gue lagi dibayarin masih
minjem berjuta-juta buat masuk di MLM. Men, gini men, lo nggak tahu yang gue tahu men. Lo nggak lihat yang gue lihat. Betul? Jadi gue nggak butuh pendapat lo. Duduk dulu lihat seperti gue lihat, pasti lo ngikutin gue buat join juga. Tapi gue nggak mau kasih tahu apa, gue tungguin gue join dulu. Paham nggak? Jadi jangan kaget ketika pulang dari sini Anda akan dibilang gila. Gila, mau join masuk MLM? Nggak usah dengerin. Betul? Karena ngapain dengerin orang yang belum lihat? Ajak dulu melihat, tapi jangan diajak sebelum Anda join. Takutnya apa? Ketika Anda ajak di duluan yang join, Pak. Paham? Karena saya cuma berpikir gini loh. Awal saya dipresentasi dengan tersebut nama MLM di kuping saya usir nih orang. Berarti kan respect semua orang akan sama sikapnya seperti saya, betul? Dan berubah jadi mau join karena apa? Mata mulia. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Berubah jadi mau join karena apa? Jadi jangan bertanya sama orang yang belum pakai ininya. Paham nggak? Bahkan saat itu orang tua saya pun ngelarang. Terobos. Wah, dosa dong, doraka dong, gak berkah dan sebentar. Waktu pulang, mau apa nih? Join MLM. Mama gak izinin. Gak perlu izin dari mama juga. Ekstrim gak? Doraka gak? Doraka ya? Betul? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena satu hal, nyokap belum lihat. Sabar-sabar aja mah. Betul? Biarin saya kerjakan. Nanti ketimbun hasilnya. Kelihatan hasil, saya cuma percaya ketika nanti terlihat hasilnya, dari yang sumpah akan berubah jadi doa. Betul? Karena saat itu saya menolak buat ngajarin orang tua saya. Karena apa? Kita nggak boleh ngajarin orang tua. Tapi buktiin sama orang tua. Betul? Maaf mah. Saya bukan karena dorhaka terus menjalankan bisnis ini walaupun mama nggak setuju. Tapi saya pengen buktiin dulu ke mama biar nanti mata mama terbuka dan akhirnya melihat bahwa apa yang saya kerjakan. Betul? Karena yang dimaksud dorhaka adalah apa? Contoh, kalau memang itu disebut dorhaka, saya mau kasih satu pertanyaan. Siapa mas? Namanya mas? Saya nggak sama orang tuanya mas. Oke. Sayang ya? Temen ya? Kalau orang tuanya suruh anda membunuh dia, mau nggak? Awas nggak nurut, dorhaka. Dorhaka loh. Kira-kira dorhaka gak kalau dia nggak ikutin? Kenapa? Karena yang disuruhnya adalah sebuah Dosa. Mungkin ibunya nggak tahu itu dosa, tapi dianya tahu itu dosa, makanya dia nggak ngakuin. Paham nggak maksud saya? Ketika anak ini coba menjelaskan, Bu, kalau ngebunuh seperti itu dosa, kira-kira ibunya akan sadar kan? Iya. Jadi saat itu saya cuma berpikir adalah apa? Orang tua saya tidak setuju cuma karena berpikir melindungi anaknya dari penipuan. Tapi yang saya kerjakan kan bukan penipuan. Betul? Jadi kalau ada satu cowok nyakitin, belum tentu cowok yang lain nyakitin. Dahsyat. Bukan karena satu cowok yang nyakitin, semuanya jadi berpikir nyakitin. Berarti Nabi laki nyakitin orang juga. Betul? Kalau dia yang nyakitin is dia, bukan yang lain. Dia is dia, paham nggak? Paham nggak? Jadi yang saya mau kasih tahu adalah apa, Mak? Yang Mama maksud, yang Mama larang, bukan aku mengerjakan yang bisnis Mama tahu sebagai penipuan, tapi justru ini yang banyak menebus kerugian banyak orang. Jadi MLM sebelumnya. So, aku tutup jalan, Mak. Betul? Ya terbukti kok, muncul si merah masih hitam berubah dari sumpah jadi doa. Dahsyat. Oh iya beneran nih muncul warna merah. Warna hitam dong beli. Betul? Habis itu beli yang nggak bisa jalan. Apa yang nggak bisa jalan? Rumah. Dahsyat. Paham? Paham maksud saya? Paham ya? Artinya mengajari orang tua bukan dengan kita buktiin aja sih. Kelihatan. Paham? Jadi saat itu yang saya pikirkan adalah apa? Saya nggak butuh omongan orang. Karena apa? Yang saya ajak ngomong, yang saya ajak sharing, belum lihat. Udah lihat belum? Belum. Jadi ngapain diajak sharing? Betul nggak sih? Salah nggak saya ngomong gini? Salah nggak saya ngomong gini? Ajak sharing yang memang sudah ngelihat sehingga koneknya apa? 7 atau 15 mah? Dahsyat. Paham maksud saya? Paham ya? Karena jujur waktu di awal
Teman saya banyak bilang, wah ini dia orang MLM nih, awas lu jangan deket kita berubah jadi botol propolis. Simpel, saya cuma bilang apa, men? Sabar men, bentar, gue bangun karir gue dulu. Betul? Betul? Kalau emang lo temen gue, lo harusnya support gue, bukan nyala gue. Iya. Betul? Karena ketika nyokap gue lapar, lo paling cuma bisa tepok pundak gue doang. Sabar ya, hidup emang pahit. Pertanyaannya dengan seperti itu orang tua gue gak kenyang. Betul? Jadi yang saya bingung, banyak jalan hidup orang, banyak jalan hidup Anda ditentukan sama orang lain yang sebenarnya orang lain ini gak peduli sama Anda. Ah males, kata teman-teman gue gembel begini apa segala macam. Saya mau tanya, ibu Anda di rumah sakit butuh uang, teman Anda cuma bilang apa? Sabarnya. Tuhan adil. Berarti hanya bisa komen tanpa kasih solusi. Kalau lo temen gue, lo ngelarang gue di bisnis MLM, kasih gue kerjaan yang sama besarnya tapi bukan MLM. Kalau memang ada, gue duluan nih. Iya, berarti belum ada kan? Simpel ya? Simpel gak? Ini yang saya maksud. Banyak orang yang sebenarnya nggak tahu tapi sok tahu. Kalau memang nggak tahu, belajar untuk bisa jadi tahu. Jangan pasang diri sebagai orang yang sok tahu. Jadi saat itu cuma saya pikirkan intinya mau minjemin apa enggak udah selesai. Betul nggak? Mau pinjemin nggak? Enggak, gue kalaupun ada gue nggak pinjemin. Soalnya gue nggak mau temen gue masuk MLM. Ya udah, kasih gue kerjaan yang bisa merubah kehidupan gue 360 derajat. Kita cari bareng-bareng. Ya kita cari bareng-bareng. Paham ya? Kita cari bareng-bareng. Artinya apa? Dia belum bisa ngasih solusi. Ini yang jangan didengerin orang-orang seperti ini. Paham? Makanya dengan sejuta keluhan waktu itu pada bilang, wah propolis. Sabar men, lihat men. 7 bulan lagi men. Ketika si merah muncul, apa yang dikatakan? Coba gue dulu ikut lo ya. Ya coba kalau dulu ikut, lo penyesalan datangnya di belakang. Di awal pendaftaran namanya. Paham? Jadi yang saat itu saya tutup mata saya karena saya udah melihat. Saya tutup kuping saya karena saya udah mendengar. Tugasnya cuma satu apa? Gimana caranya cari solusi biar saya dapat? Benar, ternyata tidak ada gembok yang tanpa kunci. Artinya saya menemukan kunci saya saat itu ketika terus berjuang. Saya cuma percaya satu hal aja, bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban. Hanya Tuhan pengen kita berusaha dulu untuk menunjukkan bahwa ya Tuhan, saya orang yang mau berubah nasib. Betul? Walaupun teman saya ketika saya alhamdulillah mengeluarkan hasil dari Melia Sejahtera, walaupun dulu dia minta bukti, mana buktinya? Oke, saya kasih buktinya, dia ngelak. Mungkin lo yang sukses di Melia, tapi gue enggak, karena rezeki kita kan beda-beda. Sebentar, saya paling suka bahas masalah takdir. Jangan berbicara sempit masalah takdir, betul? Karena jodoh kan udah ditentuin dari kita lahir. Nah ini paling saya tertarik. Rezeki kan udah ditentuin waktu kita lahir sama Tuhan, betul? Dan kapan kita meninggal sudah ditentukan dari kita lahir. Siapa yang belajar ilmu agama? Oke. Takdir ada berapa? Mubrong sama mualaf. Yang dua-duanya tetap dalam lingkup takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Tuhan tentukan jodoh buat Anda. Tuhan tentukan rezeki Anda. Tuhan tentukan kematian Anda. Tapi bukan berapa usia Anda meninggal, bukan. Bukan siapa jodoh Anda. Kalau itu masih bisa dirubah dengan yang namanya mualaf. Paham? Berapa rezeki Anda masih bisa Anda ubah dengan ikhtiar. Karena yang saya mau kasih tahu satu hal. Kalau usia Tuhan, usia manusia Tuhan yang tentukan, artinya ikhtiar manusia tidak akan merubah usia. Berarti Tuhan harus adil. Satu orang umurnya 60 tahun, semua harus 60 tahun. Betul? Kalau ada satu orang umur 75 berarti Tuhan gak adil. Dan kalau Tuhan gak adil, kasih tahu saya siapa yang lebih adil dari Tuhan. Betul? Kalau berapanya rezeki kita yang Tuhan yang tentukan, artinya ikhtiar kita gak punya pengaruh untuk berubah rezeki. Berarti si kaya dan si miskin Tuhan yang ciptakan. Betul gak? Walaupun si miskin udah berjuang untuk bisa sukses, tetap Tuhan tentukan dia miskin.
Balik lagi, Tuhan gak adil. Dan kalau Tuhan gak adil, coba sekali lagi saya ngomong. Saya minta satu hal, apa? Katakan siapa yang bisa lebih adil dari Tuhan. Betul? Kalau memang jodoh Anda termasuk Tuhan yang pilih, kenapa harus ada perceraian yang justru Tuhan benci sama perceraian? Betul? Artinya Tuhan hanya menetapkan Anda dapat jodoh, Anda dapat rezeki, dan Anda akan dapat yang namanya maut. Tapi kapannya, berapanya, atau siapanya itu masih bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa Anda. Dan mungkin salah satu ikhtiarnya adalah apa? Mengambil salah satu kendaraan yang saat ini kita lihat sama-sama, Melia Sejahtera. Nah, jujur, waktu saya kenal Melia Sejahtera ini berbarengan dengan saya melamar diri saya buat kerja sebagai customer service. Kalau saat itu saya nggak coba ngebuka mata saya buat melihat ini, mungkin saya ada di sana, betul? Takdir Tuhan juga bukan? Tapi saya mau merubah. Bukan ngerubah takdir Tuhan, tapi berpindah dari takdir Tuhan yang satu ke takdir Tuhan yang lainnya. Mengubah dengan apa? Mau melihat, saya ambil Melia, walaupun saat itu customer service dipanggil, Anda diterima karena Anda ganteng. Enggak, saya nggak mau, saya udah ambil Melia. Paham? Tetap di takdir Tuhan bukan? Jadi itu yang saya mau kasih tahu. Banyak orang yang berpikir kerdil, sehingga kehidupannya juga kerdil. Betul? Ya mungkin emang Tuhan takdirin gue sebagai tukang sotomi kali. Jual gerobak sotominya, beli motor, jadi tukang ojek atau tukang sotomi. Ojek. Anda yang pilih, jangan salahin Tuhan, karena kalau Tuhan salah saya nggak tahu siapa yang benar. Jadi inti dari omongan saya satu hal aja Bapak Ibu, bahwa setiap apapun yang kita jalani dalam hidup pasti memiliki makna. Pasti memiliki makna. Mungkin ini jawaban dari doa Anda. Karena apa? Saya melihat banyak perubahan hidup orang yang drastis. Jujur, bertemunya Anda sama peluang ini sekarang karena memang Tuhan mau suksesin Anda sekarang. Sedikit saya cerita. Ketika Anda dengar bisnis ini, satu hal, pesan saya satu hal. Jangan pernah menunda untuk bisa join di bisnis ini. Betul? Tapi sekarang saya nggak ada duitnya. Bukan berarti nggak sekarang. Kalau memang sekarang Anda dipertemukan, berarti jarak 1-2 hari Anda bisa ketemu. Kalau Anda berjuang, bukan menunggu. Betul? Ntar tunggu gaji dia buat bisa daftar. Kartu mokat. Tahu gak kartu mokat? Kartu mati. Ingat, rezeki yang nanti turun sebagai gaji Anda, itu juga udah ada jalan keluarnya. Buat apa? Paralon bocor, anak bisul, cukur belum selesai. Betul? Istri sakit, batuk nggak sembuh-sembuh. Betul? Angin puting beliung, rumah berantakan. Sorry deh bro, gue betulin rumah dulu deh. Kalau enggak gue nggak bisa tinggal dong. Betul? Selama itu kehidupan berubah gak kira-kira? Tapi ambil satu tindakan yang Nyata. luar biasa untuk terjadinya sebuah keajaiban. Karena jujur teman-teman, saya bertemu bisnis ini usia 21 tahun. Saya bertemu bisnis ini tepatnya di bulan Juli 2009. Betul? Saya di presentasi hari Minggu jam 7 kurang 3 menit. Oke? Di sebuah warung roti bakar kecil di daerah Tanah Abang. Saya pakai celana pendek, masih ingat pakai baju hijau. Dan saat itu berat saya kalau nggak salah 67 kilo. Oke? Saya bertemu dengan peluang itu. Kira-kira menurut Anda dengan kondisi saya pegang uang 1000, kapan saya bisa daftar? Kapan kira-kira saya bisa daftar? Berapa hari saya dengar? Berapa hari dari saya dengar bisnis ini? Seminggu, sebulan? Sebulan lebih masuk akal ya? Betul? Seminggu? Kecepatan ya? Saya ketemu jarak 2 hari saya bisa daftar. Kenapa? Karena satu hal aja. Mau. Karena satu hal. Ketika Anda berdoa tentang rezeki, berarti Anda lagi gak sabar Kak, pengen itu datang. Waktu dikasih ambil. Saya mau kasih Anda 30 juta. Tapi gak jadi deh, 40 tahun lagi. Enak gak? Enak karena diundur ya. Betul gak? Enak karena diundur. Jadi kalau mau dibikin tajir, jangan diundur buat join di Melia Sejahtera. Karena Tuhan udah setting semuanya. Jujur,
Saya juga nggak tahu kenapa 2 hari bisa daftar. Yang cuma saya pikirkan adalah saya harus ketemu. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari, walaupun saat itu saya belum ngerti tentang rekening apa segala macam, saya bisa dapat. Saya jalani Melia Sejahtera, fokus saya satu adalah memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Betul? Karena saya punya peluang. Tahu nggak peluang saya di mana? Berhubung kakak-kakak gue semua sarjana, gue SMA. Betul? Kalau yang SMA spektakuler kira-kira gimana? Udah siap. Betul? Peluang nih. Betul? Yang pertama apa? Roda 4. Kesian ngeliat keluarga lebaran kesana kemari pakai taksi. Sementara ketika waktu saya kecil nggak boleh kehujanan, nggak boleh kepanasan, selalu dilindungi sama orang tua. Dan sekarang waktunya saya nggak balas itu. Betul? Betul? Dikejar. Lewat Melia. Betul? Mau yang kedua dong, yang warna hitam. Yang kuncinya nih. Dahsyat. Kita bilang sombong. Mau yang kedua beli. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya jadi mengerti. Paham ya? Kalau memang Anda dipertemukan sekarang, kerjakan sekarang. Karena saya baru mengerti kurang lebih sekitar 50 hari yang lalu. Mungkin orang-orang terdekat saya tahu ya, 50 hari yang lalu apa? Meninggal. Tuhan ya. Orang tua yang saya anggap Tuhan. Artinya Tuhan yang terlihat untuk anaknya. Oke? Menghembuskan nafas terakhir. Yang perlu kita tahu, usia tidak pernah memberitahu kita kapan dia pergi. Dan Israel nggak akan pernah permisi buat ngambil, buat mencabut nyawa seseorang yang kita sayang, betul? Tapi selagi dia bernafas, persembahkan yang terbaik. Kurang lebih 50 hari yang lalu, ibu saya di luar dugaan meninggal. Yang selama ini jadi motivasi saya untuk saya sampai sejauh ini, betul? Betul? Kok nggak nangis? Kok nggak galau? Bukan karena saya titanium, tapi karena cuman satu hal aja yang bikin saya tetap bisa bertahan, nggak rapuh. Karena memang orang tua saya deket banget, yang perempuan sama saya. Yang bikin saya bertahan dan nggak rapuh cuman karena satu hal. Sebelum dia meninggal, saya sudah berhasil jadi jin buat dia. Apapun yang disebut, saya akan beli. Impian dia terbesar pun juga sudah saya wujudkan lewat Melia Sejahtera, yaitu apa? Satu keluarga besar termasuk membantu saya udah 28 tahun. Kita sama-sama umroh kemarin di bulan Maret. Dahsyat. Lewat apa? Melia Sejahtera. Dari anak SMA yang nggak terlalu pintar, yang waktu kelas 1 SMP-nya hampir nggak naik, cuman karena berada di kendaraan yang Tepat. Karena itu bukan, karena satu hal. Kalau saat waktu saya dengar bisnis ini, nggak langsung saya ambil. Kira-kira di saat orang tua kemarin saya menghembuskan nafas terakhir, udah bisa saya kasih semuanya. Jadi sebenarnya ketika saya bertemu dengan peluang ini, emang benar-benar Tuhan sudah atur. Dengan ada bisikan apa? Ingat, 4 tahun ke depan ibu lo pindah. Jadi dia kasih kendaraan lo yang cepat. Wujudin semuanya sebelum dia. Karena ketika udah meninggal, apapun kita mau bikinin masjid buat orang tua kita pun seolah nggak ada arti. Betul? Jadi kalau memang hari ini Anda mendengar peluang ini, pesan saya satu, umur kita nggak pernah tahu, persembahan yang terbaik buat mereka yang masih bisa melihat ikhtiar kita saat ini. Paham? Karena perjuangan kita saat ini, jujur, perjuangan saya ketika memberikan semuanya kepada orang tua saya, seolah kayak nggak pernah berjuang. Karena sangat-sangat terbayar. Seolah saya sudah selesai menjadi anak, walaupun sebenarnya balas budi anak ke orang tua nggak akan pernah habis. Betul? Betul yang sudah jadi orang tua? Betul ya? Betul ya? Jadi pesan saya satu, persembahkan yang terbaik selagi memang ada. Jadi kalau memang hari ini Anda lihat, pastikan diri Anda 1-2 hari ke depan bisa daftar. Bukan karena biar Anda masuk dan saya dapat bonus, enggak. Karena hari ini saya nggak hadir pun bonusnya tetap masuk hari ini. Betul? Tapi saya hari ini berdiri di sini buat bercerita apa yang saya dapat. Dan ternyata lebih dari apa yang kita lihat saat ini. Betul? Seringan kita ngelihat bisnis, melihatnya bagus, yang kita dapat nggak sebagus apa yang kita lihat. Betul? Tapi yang Anda lihat sekarang, sama yang nanti Anda rasa, jauh lebih hebat yang nanti Anda rasa daripada Anda. Dahsyat. Itu aja kurang lebihnya dari saya. Dan terakhir pesan dari saya, Tuhan tidak pernah mencoba. Tuhan tidak pernah menyuruh kita buat sukses. Dia hanya meminta kita untuk mencoba.
Jadi cobalah peluang yang ada di depan Anda. Karena satu hal Bapak Ibu, saya cuma mau kasih ilustrasi dan ini yang membuat saya kenapa dalam waktu 2 hari bisa daftar. Suka BlackBerry Mas? Siapa yang suka BlackBerry Key 10? Mau punya tapi sampai sekarang belum beli. Siapa yang suka? Angkat tangannya tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Suka Mas ya? Key 10 ya? Oke. Andai kata Mas teman terdekat saya, ini pelajaran banget nih. Mas teman terdekat saya. Sayang nggak kira-kira? Sayang ya? Saya tahu nih teman saya pengen punya Key 10 cuman dia nggak punya uang. Saya yang lagi kelebihan beliin. Beli? Siapa namanya? Hari. Bro, kado kecil buat lo. Mudah-mudahan yang lo pengen. Seneng nggak? Dan saya ngasih seneng nggak? Karena ngasihnya akibat rasa sayang yang ada di sini. Betul? Betul? Bahkan orang ini sudah ada di dalam hati saya, bukan sekedar hati, tapi lubuk hati yang setan nggak bisa masuk. Paham? 2 hari saya berikan dengan perasaan senang dan saya pikir dia juga bahagia karena itu keinginan dia. 2 hari saya berikan, ketika saya main ke rumahnya lagi, saya lihat ternyata BlackBerry tersebut ada di samping kaktus. Dengan alasan udah gembel, malas. Kira-kira ketika saya tahu itu, saya bakal kasih lagi gak sesuatu buat dia? Enggak. Kalau teman-teman bakal kasih lagi gak? Sesuatu yang lebih besar mungkin? Malah gak mungkin ya. Yang lebih kecil pun gak bakal mungkin. Karena kita tahu dia tidak mengharap. Sama seperti malam ini. Tuhan hari ini lagi berusaha jawab doa Anda, lagi berusaha memberikan peluang sama Anda buat perubahan hidup Anda. Jika Anda menolak, saya nggak tahu Tuhan memberikan lagi atau enggak buat perubahan hidup Anda. Sekian dari saya.